Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin Darto dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sholat sunnah beserta pengertian, jenis-jenis, tata cara, dalil, dan manfaat serta alasannya. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW selain dari sholat 5 waktu. Hukum dari sholat sunnah sendiri ialah jika kita mengerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika kita tidak mengerjakan maka tidak mendapatkan dosa. Tujuan dari sholat sunnah yaitu mendekatkan diri kepada Allah, menyempurnakan kekurangan dari sholat wajib, dan menambah pahala dan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pengertian hukum tujuan tersebut, adapun dalil yang dianjurkan oleh sholat sunnah tersendiri. Rasulullah SAW bersabda, amalan pertama yang dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika terdapat kekurangan pada sholat wajib, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki amalan sunnah untuk menyempurnakannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Hikmah dari sholat sunnah menjadi pelengkap kekurangan dalam sholat wajib dan menjadikan suatu amalan di akhirat nanti. Nah, sekarang kita masuk kepada tata cara umum sholat sunnah. Tata cara umum sholat sunnah yaitu yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca Al-Fatihah, yang keempat membaca surah dalam Al-Quran, yang kelima ruku, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk di antara dua sujud, yang kesembilan sujud kedua, yang kesepuluh tasyahud, yang kesebelas salam. Ketentuan umum dalam sholat sunnah umumnya dilakukan 2 rakaat. Maksudnya adalah jika kita melaksanakan 4 rakaat sholat sunnah, maka melaksanakan 2 rakaat salam, baru melaksanakan 2 rakaat lagi. Sama seperti tata cara sholat wajib. Sholat sunnah selanjutnya yaitu sholat sunnah duha. Waktu untuk melaksanakan sholat sunnah duha yaitu setelah matahari terbit hingga menjelang zuhur. Jumlah rakaat sholat sunnah duha yaitu minimal 2 rakaat. Adapun dalilnya yaitu Rasulullah berwasiat kepada Abu Hurairah agar menjaga puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha 2 rakaat, witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manfaat dari sholat sunnah duha yaitu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon keberkahan rizki. Nah, sholat sunnah selanjutnya yaitu sholat sunnah witir. Waktu sholat sunnah witir yaitu setelah isya hingga sebelum subuh. Jadi dia ada perbedaan dengan sholat sunnah tahajud. Jika sholat sunnah tahajud setelah isya kita tidur, bangun pada pertengahan malam, baru kita melaksanakan sholat tahajud. Tetapi sholat sunnah witir setelah isya boleh kita melaksanakan sholat sunnah witir. Akan tetapi alangkah baiknya sholat sunnah witir kita laksanakan setelah sholat sunnah tahajud. Karena fungsi dari sholat sunnah witir yaitu sebagai penutup dari sholat malam atau sholat tahajud. Jumlah rakaat dari sholat sunnah witir yaitu ada 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, atau 11 rakaat. Intinya yaitu jumlah rakaat dari sholat witir yaitu angka ganjil. Adapun dalil dari sholat sunnah witir tersendiri, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa jadikanlah akhir sholat malam kalian dengan sholat sunnah witir. Sekarang kita masuk kepada sholat tahajud.
Waktu melakukan sholat sunnah tahajud, yaitu setelah tidur malam atau setelah isya hingga sebelum subuh. Maksudnya adalah, jika kita tidur setelah isya, bangun pada pertengahan malam, maka kita melaksanakan sholat sunnah tahajud. Jumlah rakaat sholat sunnah tahajud yaitu minimal 2 rakaat dan tidak ada batas maksimal tertentu. Adapun dalil sholat sunnah tahajud dalam Quran surah Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah. Keutamaan sholat sunnah tahajud yaitu sholat sunnah paling utama setelah sholat wajib. Nah, itu di dalam hadis riwayat Muslim. Sholat sunnah selanjutnya yaitu sholat tahiyatul masjid. Waktu untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid yaitu saat masuk masjid sebelum duduk. Jumlah untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid yaitu 2 rakaat. Dalilnya yaitu janganlah duduk sebelum melaksanakan sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tujuan dari sholat sunnah tahiyatul masjid yaitu menghormati rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat sunnah selanjutnya yaitu sholat sunnah istikharah. Tujuan dari sholat sunnah istikharah adalah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat memilih keputusan. Jumlahnya yaitu 2 rakaat. Adapun dalilnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan istikharah dalam semua urusan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi manfaat dari sholat sunnah istikharah yaitu menenangkan hati, menguatkan tawakal. Sholat sunnah selanjutnya yaitu sholat taubat. Tujuan dari sholat sunnah taubat yaitu memohon ampun atas dosa. Jumlah dari sholat sunnah taubat, jumlah rakaatnya itu 2 rakaat. Adapun dalilnya ialah siapa yang berdosa lalu berwudu, sholat 2 rakaat dan memohon ampun, maka Allah mengampuninya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi syarat untuk melaksanakan sholat sunnah taubat yaitu jika kita merasa menyesal, berhenti dari dosa, dan bertekad tidak mengulanginya lagi. Sholat sunnah selanjutnya adalah sholat sunnah wudhu. Waktu untuk melaksanakan sholat sunnah wudhu yaitu setelah selesai berwudhu. Artinya bahwa setelah kita selesai berwudhu, kita melaksanakan sholat sunnah wudhu. Jumlah rakaat dari sholat sunnah wudhu tersendiri yaitu 2 rakaat. Adapun dalilnya ialah hadis tentang Bilal bin Rabah yang selalu sholat setelah berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manfaat dari sholat sunnah wudu yaitu menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat sunnah selanjutnya yaitu sholat gerhana. Melaksanakan sholat sunnah gerhana itu dilaksanakan pada gerhana matahari atau khusuf, atau gerhana bulan atau khusuf. Jumlah rakaatnya yaitu 2 rakaat. Dalil dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yaitu jika kalian melihat gerhana maka sholatlah. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat sunnah selanjutnya yaitu sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Waktu untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha yaitu waktu Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal, sedangkan Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Jumlah rakaatnya yaitu 2 rakaat. Dua-duanya dilaksanakan 2 rakaat. Kekhususan yaitu pada 7 takbir rakaat pertama dan 5 takbir rakaat kedua.
Tujuannya yaitu agar kita melaksanakan syiar Islam dan persatuan umat. Sholat sunnah selanjutnya yaitu sholat sunnah tarawih. Waktu untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih adalah pada malam bulan Ramadan. Nah, jadi sholat sunnah tarawih itu dilaksanakan pada malam bulan Ramadan atau bulan suci Ramadan, atau setelah Isya. Jumlah rakaat dari sholat sunnah tarawih yaitu 8 rakaat tambah witir atau 20 rakaat tambah witir. Adapun dalilnya yaitu barang siapa menghidupkan malam Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, diampuni dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tujuan dari sholat sunnah tarawih yaitu menghidupkan malam Ramadan. Sholat sunnah selanjutnya yaitu sholat sunnah istisqa. Tujuan untuk melaksanakan sholat sunnah istisqa yaitu memohon hujan saat musim kemarau. Jumlah rakaatnya itu 2 rakaat berjamaah. Adapun dalil dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yaitu Nabi keluar ke lapangan lalu melaksanakan sholat istisqa. Hikmah dari sholat sunnah istisqa yaitu menumbuhkan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah selanjutnya yaitu sholat tasbih dan sholat hajat. Sholat tasbih itu melaksanakan 4 rakaat dan memperbanyak bacaan tasbih. Catatannya kenapa? Karena dalilnya diperselisihkan oleh para ulama. Sedangkan sholat hajat dilakukan saat memiliki kebutuhan khusus. Umumnya yaitu 2 rakaat lalu berdoa. Catatannya kenapa? Karena sebagian hadisnya dinilai lemah namun berdosa setelah sholat sunnah tetap dianjurkan. Sekarang kita masuk kepada waktu yang dilarang untuk sholat sunnah. Yang pertama, setelah subuh hingga matahari terbit. Kedua, saat matahari tepat di tengah langit. Ketiga, setelah asyar hingga matahari terbenam. 4, saat matahari terbit. Yang kelima, saat matahari terbenam. Selanjutnya itu manfaat dari sholat sunnah. Nah, dari sisi spiritual yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambahkan pahala dan juga menyempurnakan dari sholat 5 waktu atau sholat wajib. Dari sisi psikologis yaitu menenangkan hati, mengurangikan stres dan menumbuhkan rasa syukur. Dari sisi sosial yaitu melatih disiplin, membentuk akhlak mulia serta menumbuhkan kesabaran. Sedangkan dari sisi fisik, menjaga kebugaran tubuh dan juga membantu relaksasi. Jadi kesimpulan dari semua sholat sunnah yang saya jelaskan, yaitu sholat sunnah adalah ibadah yang sangat dianjurkan, berfungsi untuk menyempurnakan kekurangan dari sholat 5 waktu atau sholat wajib, memiliki banyak jenis sesuai waktu dan kebutuhannya, dan didukung oleh dalil Al-Quran dan hadis, serta memberikan manfaat spiritual, mental, sosial, dan fisik. Nah, jadi jika pesan saya terakhir yaitu, jika semakin kita dekat seorang hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amalan-amalan sunnah, maka semakin besar pula kecintaan Allah kepadanya. Itu di dalam hadis qudsi riwayat Sahih Al-Bukhari. Wassalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.